Setelah ini semua selesai semua, misal soal sudah 100, sudah 10, sudah 50 sembarang ya. Kita akan bersama-sama membuat Google Form ya. Tapi ini agak sedikit beda caranya, karena Google Form kita ini akan menunjukkan berbagai macam teknik. Yang pertama, kalian harus punya Google Drive. Gimana kalau tidak punya Gmail? Kalau nggak punya, harus buat dulu Gmail ya, wajib itu punya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam Google Drive seperti ini. Tool. Ya, kita sudah masuk. Kita geser saja ke bawah untuk masuk ke dalam login. Gimana? Hop. Nah, ini ya. Kunjungi Google Drive. Kita kunjungi ya. Celup. Kita sudah masuk di dalam Google Drive-nya. Nah, kita nanti akan menggunakan salah satu fitur dari Google Drive, oke? Kemudian kita masuk ke tes dulu ya. Kita buat folder dulu. Kita masuk ke dalam tes ini biar tidak campur dengan data-data yang lain. Bisa pusing nanti kalau bisa campur-campur. Oke. Dari sini kita buat Google Form dulu ya. Gini caranya. Klik kanan. Pilih lainnya. Google Formulir ya, kemudian pilih formulir kosong. Cedup. Ya. Ini tutorialnya saya khususkan kepada para teman-teman yang sama sekali belum bisa Google Drive ya. Jadi tutorialnya ini agak sedikit lambat gimana gitu agar semuanya itu bisa paham sefaham-fahamnya gitu loh, Ren. Oke, pertama teman-teman, kita itu menemukan sebuah cara yang sangat-sangat efektif sebenarnya ya, menggunakan ini form builder ya. Ternyata form builder ini itu bayar guys, sedangkan kita itu adalah pemburu gratisan. Dan setelah beberapa kali upload itu ternyata di dalam sebulan itu kita dikasih jatah berapa upload saja. Bermata-mata kita ke tanda gear dulu ya. Ini gear ini setelan. Jelup. Kemudian ini enggak usah, biarkan seperti ini. Ini enggak usah. Oke, ini aman. Ke presentasi. Oke, tampilkan nggak usah. Acak ya. Kalau mau kalian soalnya diacak, silakan diacak ya. Kalau tidak usah diurutkan ya, urut saja. Kalau aku sih sukanya tidak usah diacak ya. Kemudian pesan konfirmasi ini diisi setelah mengerjakan soal kemudian terkirim, maka akan muncul tulisan balasan dari kita dan kita dari sini nulisnya. Contohnya begini ya. Purna. Contoh. Ojo diguyu tarek. Lakuin kata-kataku elek yang gantiin dewe ya, oke. Kemudian lanjutnya kita pilih quiz. Jelup. Kemudian ini ya dicentang. Jelup. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, seperti ini. Bawah ini kita biarkan seperti ini dulu ya. Oke, kita langsung ke bawah. Responden dapat melihat ya seperti ini. Ini biarkan centang. Nilai poin ini kalau kita hilangkan, nanti setelah mengirim orang atau anak-anak itu tidak bisa melihat nilai. Kalau kita centang, setelah kirim mereka akan langsung mendapatkan nilai mereka. Wah, ekstrim guys. Setelah itu klik simpan. Jelup. Setelah disetting tadi, kita bisa mengatur tema. Nah, temanya bisa diatur, mau pilih warna apa, terserah. Kemudian gambarnya bisa dipilih juga. Banyak gambar yang sudah disediakan di Google Drive. Misalnya kita pilih gitar ini ya, kita sisipkan, maka di headnya nanti akan muncul gitar.
Bisa kalian edit sendiri pakai gambar kalian sendiri juga bisa, bebas pokoknya. Oke, langsung saja kita buat teknik yang paling umum digunakan. Pasti semua juga umum ya. Oke, yang pertama, misalnya kita buat soal ujian saja ya. Gini, di deskripsi formulir ini bisa kita tambahkan misalnya ujian akhir semester ya, terserah kalian nanti ya. Kemudian ini di form yang pertama ini kita contohkan saja soal ujian ini adalah soal ujian 1 sebagai judulnya. Nah, kemudian ini bawahnya deskripsinya kita coba saja menggunakan ujian akhir semester ya. Ini. Kemudian biasanya di ujian kan kita memasukkan biodata. Di sini kita tulis saja dulu nama. Nah, biar nanti anak-anak mengisi namanya. Dan di sini kita kasih jawaban singkat dulu. Ya, jawaban singkat. Nanti anak-anak bisa mengisinya. Kemudian ini wajib diisi ini kita centang agar anak-anak tidak sampai kelewatan seperti ini. Dulu. Oke, masuk. Kemudian kita lanjut ke bawahnya. Kalau ingin menambah bawahnya kita klik tambah di sini ya. Tambah. Betul. Nah, biasanya setelah memasukkan nama, anak-anak itu memasukkan nomor ujian ya. Nomor ujian. Dan ini bisa disesuaikan tergantung kondisi kalian. Ini nanti kita pilih jawaban singkat. Ini kita cawangnya kita buka biar anak-anak tidak kelupaan. Nah, kalau muncul seperti ini, ya validasi respon telah ditambahkan. Ini kita hapus saja. Celup. Nah, biarkan jadi simpel seperti ini. Ya sudah ya. Ini biodata kita isi nama dan nomor ujian saja biar cepat. Biasanya sih ada nama sekolah, nama apa sama barang. Kita jujuk saja. Setelah biodata harus ke soalnya. Nih, kalau kita mau pindah ke soalnya, kita harus membuat paragraf baru. Kita klik yang ini ya. Tambahkan bagian ini. Juluk. Nah, ini ya. Kita masuk pada bagian yang kedua. Bagian ini tanpa judulnya ini kita ganti apa terserah kalian ya. Deskripsinya juga terserah kalian. Kemudian kita tambahkan lagi seperti ini. Ini kan cuma kopnya ya, kita tambahkan lagi. Ya, seperti ini ya. Kemudian ini setelah masuk pertanyaan kita klik di sini. Cara yang paling umum adalah menggunakan copy paste dari Word seperti ini. Kita dapatkan soalnya seperti ini ya. Kita copy dulu ininya, soalnya. Soal di copy terlebih dahulu. Oke, seperti ini kita copy. Kita masuk lagi ke Google Drive-nya, klik kanan, paste. Angkanya harus ikut ya. Kalau tidak ikut nanti tidak muncul di soal. Setelah itu opsi ini langsung saja kita blok semua A, B, C, D-nya. Langsung kita copy. Langsung saja kita pastekan di sini. Opsi ini di blok saja, paste sini. Celup. Maka otomatis akan sudah A, B, C, D. Setelah itu kita centang di sini dulu sekalian. Kemudian kita kasih kunci jawabannya di sini ya. Ini kunci jawaban. Dulu. Poinnya berapa? Terserah kalian. Kalau 10 soal, kalau nilainya 100, 10 soal berarti di sini harus ditulis 10. Kalau nilainya 105 soal berarti ditulis 25.
Good ya, paham lah, sudah paham kalian. Kemudian kita pilih di sini mana jawabannya. Kalimat bahwa ini merupakan kesimpulan dari data tersebut adalah, misalkan jawabannya adalah ini C ya, kita klik C saja. Nah, ini kita sebagai penanda kunci jawaban. Kita klik selesai. Jeduk. Oke, sudah dapat 1. Ini cara yang paling umum digunakan orang-orang umum dan rajin. Oke, kita lanjut ke teknik yang kedua. Pertama, seperti ini, nak. Nah, ini ada sebuah tabel di Google Drive, tidak akan bisa membaca tabel, ya. Tabel tidak bisa, paragraf tidak bisa, dialog tidak bisa, bentuk puisi juga tidak bisa. Maka yang harus dilakukan adalah men-snipping toolnya, menjadikannya sebuah gambar. Gini. Snipping tool itu semua pasti punya. Nah, kalau sudah saya temukan ini snipping tool. Kita pilih new. Oke. Kita pilih tabel dan soalnya saja seperti ini. Jeluk. Oke. Kita simpan file, save as. Kita simpan di desktop saja atau terserah kalian nanti di mana, pokoknya sampean bisa menemukannya dengan cepat ya. Lek pulo tak kayak desktop aja gampang boleh ini. Save. Oh, jangan lupa kasih nomor di sini ya. 2. Kita kasih nama. Jangan lupa 2. Kita save. Setelah di save, kita masuk ke dalam Google Drive lagi. Cara menambahkan gambar, kita klik ikon gambar ini. Klik. Kemudian kita cari, yang pilih unggah, kemudian cari ya. Di mana tadi tempatnya? Saya taruh di desktop. Nomor 2. Ini nomor 2. Jeluk. Akan menjadi sebuah gambar. Ayo ini rek. Mana gambarnya? Oke. Gambar beserta soalnya juga. ABC-nya, multiple choice-nya kita masukkan manual, copy. Kita masukkan manual. Jeluk. Oke, sudah masuk. Jangan lupa langsung ini dicentang jeluk. Kemudian kunci jawaban dijawab pisan, cek gak lali rek, lali wah soro 10 ya. Karena kita berencana menggunakan 100 soal. Jadi setiap poinnya tuh kalau betul 10. Misalnya jawabannya adalah D. Kita klik saja D. Bu salah bu bener pokoknya contoh tok rek ya. Kayak cepet. Setelah itu kita klik selesai. Jeduk. Ini cara yang umum digunakan dan rajin. Termasuk kalau kalian menggunakan bahasa Arab, bahasa Jawa, gunakan saja snipping tool ya. Kemudian kita lanjut ke cara ketiga, cara yang sedikit ekstrim, cara yang buat orang malas ya. Ini caranya orang malas sebenarnya. Gini, pertama-tama cara yang ketiga ini kita semua soal itu dibuat snipping tool. Soal ini ya, ini di snipping tool. Mulai jadwal penerbangan Jakarta, mulai dari bacaan soal sampai kuncinya di snipping tool seperti ini ya. Setelah itu simpan, jangan lupa dikasih nama sesuai dengan nomor soal tadi. Nomor 2 ya. Saya kasih OK biar tidak sama dengan nomor 2 tadi. Setelah itu kita kembali ke Google Form, langsung saja kita pilih gambar. Cari. Kita pilih 2 ini sudah sepaket itu di snipping tool semua ya. Agak kurang rajin sebenarnya, tapi lebih memudahkan, lebih ringan lah gitu
kita sering-sering copy paste. Nah, sedangkan untuk ujiannya, nah untuk pilihan gandanya ini tinggal di enter. Jelup, jelup, jelup. Nah, bisa dibiarkan opsi 1, 2, 3, 4 atau bisa kalian edit sendiri menjadi A, B, C, D terserah ya. Kemudian kunci jawaban, jangan lupa dicentang dulu ini. Kemudian kunci jawaban. Misalnya lion. Nah, ini nanti bacaan soal, pertanyaan dan multiple choice-nya itu berbentuk snippet, berbentuk JPG. Ketika kakek copy paste ngorek karepe iku ya. Kuncinya langsung taruh di mana ya. Misalnya jawabannya D ya, kita tulis taruh D. Opsi 4 gitu. Klik selesai. Jelup. Ya. Tapi di teknik yang ketiga ini kalau kita menggunakan gambar semua, itu kekurangannya nanti di HP-nya teman-teman, di HP-nya anak-anak yang ikut ujian itu akan lemot. Kenapa lemot? Karena terlalu banyak memuat gambar dan gambar itu membutuhkan banyak data gitu teman-teman ya. Setelah ini semua selesai semua, misal soal sudah 100, sudah 10, sudah 50 sembarang ya. Kita klik kirim. Jelup. Kita pilih yang ini ya, yang tautan ini, yang tengah ini ya. Nah, yang tengah ini ya, bukan yang email, bukan yang gambar panah, yang tengah ini. Kemudian kita klik perpendek URL. Untuk ini kumpulkan alamat email tidak usah, karena nanti kalau anak-anak itu mau ujian harus login dulu, swed ya. Langsung saja tidak usah dikumpulkan alamat emailnya. Kita pilih ini tautan perpendek URL. Jelup. Rontok pendek nih. Gak dowo-dowo koyo mang iku mang ya. Setelah itu kita salin. Setelah kita salin, kita simpan dulu entah di mana, di flash disk, di dompet, mau terserah kalian untuk ujiannya nanti ya. Ini ujian ketika tadi URL-nya disebar, login, anak-anak bisa langsung ujian. Bang, gimana caranya menutup Google Form kalau ujian sudah selesai? Gampang ya. Kita masuk saja ke dalam respons. Kemudian menerima tanggapan ini kita matikan. Jelup. Ya, seperti ini. Nanti siapapun yang membuka URL tadi sudah tidak akan bisa mengikuti ujian. Sekarang kita coba masuk ke dalam Google Form yang sudah kita buat tadi ya. Jelup. Ya ini ya nomor ujian misalnya 01 ya. Kalau saya klik berikutnya tidak akan bisa. Ya, karena nanti ada peringatan nama harus diisi. Contoh namanya Anaki. Oke. Setelah itu kita lanjut. Setelah mengisi biodata kita lanjut. Oke. Soal pertama adalah soal yang paling umum digunakan para manusia yang baik dan rajin seperti ini ya, seperti ini. Misalnya kita pilih. Kemudian cara kedua yang rajin tapi menggunakan snipping tool seperti ini ya, cara kedua. Bagus ini mantul lah ya. Kita coba pilih yang D misalnya. Cara yang ketiga ini cara yang sedikit agak malas tapi tidak banyak copy paste menggunakan snipping tool. Tapi saya ulangi lagi, tapi kalau menggunakan snipping tool banyak-banyak itu akan membuat HP lemot karena harus memuat banyak data. Yang seperti ini kita contohnya pilih. Ya. Kemudian kita kirim. Ya, tulisan semoga mendapat nilai yang sempurna ini adalah seperti yang kita ketik tadi. Dan kita langsung bisa melihat skor karena tadi kita mengizinkan orang-orang untuk melihat skor ya. Kita lihat skor kita. Ya, nilainya adalah 10 dari 20. Soalnya memang sepertinya yang ketiga ini belum dikasih poin ternyata ya, kelupaan. Oke.
Begitu saja, semoga teman-teman setelah melihat video ini bisa langsung menerapkan Google Form dengan berbagai macam teknik